Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur kita memasuki Lent. Kembali ketika kita mematikan lilin Lent ini, marilah kita bukan cuma hanya bersorak-sorak saja, tetapi tanpa ada ketaatan. Mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersaat teduh dan mengambil waktu di hadapan Tuhan. Angkat doamu, angkat permasalahanmu kepada Tuhan. Katakan apa yang ingin kau katakan kepada Tuhan. Biar kita datang pada pagi hari ini, mau dengan hati yang siap, datang ke hadirat Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Nyanyikan Hosana puji Tuhan. Hosana puji Tuhan. Sorakan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhan yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan nama. Nyanyikan Hosana. Hosana dan pujilah dengan sukacita. Lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut ya, Hosana masuklah. Mari kita bersama-sama naikkan Hosana bagi Tuhan Allah kita. Hosana maha tinggi. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Amin. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh hadir di tempat ini dan kami mau datang Tuhan ke hadapan Tuhan. Kami mau bersama-sama mengangkat Tuhan suara kami, memuji meninggikan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ibadah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Mari angkat suara kita, nyanyikan sorak haleluya.
pujilah Tuhan. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Amin, sorak. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang raja. Angkat suaramu. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Angkat suaramu. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Sekali lagi angkat suaramu, sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Katakan sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Haleluya. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang raja. Angkat suaramu. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Angkat suaramu. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala. Sekali lagi angkat suaramu. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja, raja segala raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat saya persilahkan duduk. Sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang seperti Allah kita. Yang mau datang merendahkan dirinya untuk kita. Menjadi sama dengan kita. Yang mau hadir bersama dengan kita. Pagi hari ini saya mau ajak kita membayangkan kembali ketika momen Yesus disalib. Ketika Yesus disiksa, di manakah kita? Apakah kita ada di sana melihat dia? Bagaimana perasaanmu melihat dia disalib untuk kita? Hadir kau. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadirkah engkau? Hadir kau waktu Tuhan disalib.
berlaku bagi kita. Hadir Kau waktu Tuhan di baku. Darahnya Ia curahkan bagi kita. Bagaimana perasaanmu? Itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir Kau waktu Tuhan di baku. Dengan segenap hati kita mau datang pada Tuhan. Bayangkan ketika Dia disalib untuk kita. Angkat pujian ini sekali lagi. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Saya mengajak jemaat sekalian boleh bangkit berdiri. Itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Aku takut dan gemetar, rasa seram meliputi aku. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Seperti lagu yang kita pujikan barusan, Saudara pakailah waktu yang ada untuk datang memohon ampun. Karena kita bukanlah orang yang sempurna. Kita bergumul dengan dosa. Dalam setiap kesulitan kehidupan kita, dalam setiap pelanggaran kita, datang dengan takut dan gentar. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kepada Allah yang tahu luar dalamnya kehidupan kami. Engkau yang tahu pikiran kami, perkataan, tindakan kami. Kepada Allah, kami hari ini datang tertunduk malu, melihat kehidupan kami yang tidak baik-baik saja. Pada beberapa kesempatan kami mendukakan hati Tuhan melalui perkataan, pikiran, tindakan kami. Pada kesempatan yang lain kami juga mendukakan hati sesama kami. Kami terkadang tidak menunjukkan iman kami, tetapi justru berbanding terbalik dengan apa yang kami percaya dan kami ketahui. Bapa, kami berkontribusi dalam penyaliban Yesus itu. Dan hari ini kami mau datang mengakui kelemahan kami, mengakui keberdosaan kami, mengakui kecenderungan hati kami, mengakui kecenderungan pikiran kami. Dan kami membawa di hadapan Tuhan memohon ampun. Bapa, kuduskan kami, sucikan kami kembali, pulihkan kami kembali.
Karena kami rindu Tuhan, Kau boleh menemukan kami setia, berjalan dan memilih Tuhan, bukan dunia. Roh Kudus kuatkan kami. Kami bersyukur buat pengampunan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat pemulihan yang Tuhan janjikan. Ini doa permohonan kami, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan di segala abad, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk Bukankah Dia dapat memanggil malaikat, tetapi Dia tidak melakukannya untuk ribuan saya. malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Di hadirat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersujud, dan kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu ku bersujud, nikmati kehadiran-Mu. menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Tuhan, di hadirat-Mu kami datang. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu.
Bapak Saudara, kita akan mengajak anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah remaja. Saya mengundang setiap anak-anak remaja untuk bisa bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri? Boleh bangkit berdiri? Bapak Saudara, saya mengundang setiap kita juga mendoakan anak-anak kita. Kita akan mengantarkan mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui ibadah remaja yang perdana pada hari ini. Saya mengundang juga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mendoakan anak-anak kita sebelum mereka nantinya akan turun ke Jonah Hall. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini bahwasannya Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga sungguh bersyukur Engkau masih menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan kami diizinkan untuk kami dapat membuka ibadah remaja. Dan pada hari ini kami juga akan menghantarkan anak-anak kami untuk dapat semakin dekat kepada Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau melalui ibadah remaja yang diselenggarakan perdana pada hari ini. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang tolong. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan memiliki hati seorang murid yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang terus ingatkan kami, Tuhan yang pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara silakan duduk kembali, dan untuk anak-anak remaja bisa boleh bersama-sama turun ke lantai 1 ke Jonah Hall. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, kayaknya masih lemes nih, aura-aura liburannya masih kerasa gitu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, masih 20%. Shalom. Nah, ini baru lebih benar begitu ya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama merenungi begitu ya kebenaran firman Tuhan dengan tema Were You There as a Demonstrator, yang diambil dari kitab Lukas, Bapak Saudara. Diambil dari kitab Lukas 19 ayat yang ke-28 hingga ke-44. Namun saya tidak akan membacakannya secara semuanya begitu. Tetapi kita akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu di ayat yang ke-36 sampai ke-38. Dan saya mau mengajak setiap kita untuk membacanya secara bertanggapan. Jadi saya ayat yang ke-35, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-36, begitupun sampai di akhir begitu ya, di ayat yang ke-38. Saya akan membacakan di dalam Lukas 19 ayat 36 sampai 38, ayatnya yang saya typo, ayat yang ke-35 begitu ya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Bapak Saudara sekalian, ayat yang ke-37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Amin. Bapak Saudara, sebagai anak muda, saya tuh paling suka banget sama yang namanya online shopping. Paling seneng banget gitu. Pokoknya kalau buka HP, yang dicari pertama adalah aplikasi online shopping begitu. Dan saya tuh mencari satu buah rak, Bapak Ibu Saudara. Saya tuh lagi pingin cari sebuah rak yang bagus, yang estetik begitu ya. Nah, tenang. Saya nemu gitu ya. Ini saya bawa raknya di sini, gitu ya. Nah, pas saya beli raknya, kok kayak bagus ya nih. Bentuknya oke, seperti yang aku mau, harganya murah, pas, bintang 5 begitu. Akhirnya saya tidak berpikir panjang begitu, dan akhirnya saya check out nih, gitu ya. Akhirnya saya check out rak tersebut begitu, dan pas datang semeyakinkan itu, Bapak Saudara. Dengan dusnya lumayan besar begitu. Terus di dalamnya tuh ada bubble wrap begitu ya. Jadi wah,
Ini sih keren banget sih, ini raknya pasti gitu ya. Namun yang saya temukan Bapak Ibu Saudara adalah rak seperti ini. Bentar, saya pasangin dulu biar Bapak Ibu Saudara lihat bentuknya kayak gimana, semeleotnya kayak gimana. Bentar, hanya 30 detik sebentar. Ini ya. Ini saya taruh bawah dulu, bentar. Lihat Bapak Saudara, ini dipegang aja nih. Dipegang aja kayak rak dangdut nih. Narik ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, gak ada nih ya. Bahkan saya ngeliat, ini mah awalnya mau beli rak buat rak sepatu. Buru-buru jadi rak sepatu gitu ya. Saya taruh skincare aja nih meleot gitu. Saya naruh ini ya pointer ya, udah jatuh. Tapi saya ngeliat, wah dari gambarnya bagus sih. Tapi kok yang datang rak dangdut kayak gini, goyang kanan, goyang kiri, jatuh, bahkan gampang roboh begitu ya Bapak Saudara, begitu. Saya mikir, wah parah sih, hamba Tuhan ditipu, ini parah sih ownernya dosa 2 kali begitu ya. Tapi saya ngelidikin lebih dalam nih, apa saya yang salah atau owner yang salah? Nah saat saya ngecek begitu ya Bapak Saudara, ngecek Shopee-nya itu begitu, dan saya ngecek ownernya benar kok. Detailnya panjang, lebar, bahannya apa, ini untuk apa, ukurannya berapa, tahan beratnya berapa. Berarti ownernya nggak salah, berarti yang salah? Berarti yang salah? Saya sendiri Bapak Saudara. Karena saya fokusnya oke. Pokoknya yang penting ini rak, gambarnya rak, ya udah saya mengenali barang ini, udah ini rak. Saya nggak penting ngenalin barang ini secara detail, ukurannya apa, tujuannya apa, untuk apa, saya nggak mikirin. Begitu ya, saya nggak mikir, yang penting ini adalah rak. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Saudara? Akhirnya pasti saya kecewa. Saya udah beringin untuk ini dijadikan rak sepatu, boro-boro jadi rak sepatu bayi pun kayaknya nggak bisa begitu. Jadi akhirnya saya kecewa nih. Tapi saya kecewa saat barang ini datang. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ekspektasi saya yang berasal dari kelalaian saya untuk tidak mengenal detail barang ini. Padahal ownernya tuh udah ngasih tahu ini loh barangnya ini, jelasnya ini. Tapi saya asal check out aja, saat barang datang udah saya kecewa begitu. Nah dan begitu pun Bapak Saudara yang dihadapin pada orang-orang Yerusalem pada saat itu. Mereka tuh bukan salah beli barang kayak saya begitu ya, dapat rak dangdut kayak ini, bukan. Tetapi mereka salah menilai orang, yaitu menilai Yesus. Menilai Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka itu Bapak Saudara tidak membiarkan, boleh bantu di next media? Oke, next. Oke. Jadi mereka itu tidak membiarkan diri mereka untuk mengenali siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Padahal Yesus tuh secara gamblang bilang dirinya siapa, tujuannya dia datang untuk apa. Semua dia lontarkan di dalam setiap pengajaran-pengajarannya Bapak Saudara. Dan sehingga pada akhirnya membawa mereka pada sebuah ekspektasi yang berasal dari kelalaian diri sendiri karena tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya dan untuk apa ia datang dan detail-detail lainnya. Dan Bapak Saudara, fenomena ini bisa disebut sebagai dengan nama dari ilmu psikologi adalah red car theory Bapak Saudara. Red car theory ini adalah sebuah confirmation bias di otak yang membawa kita cenderung lebih memperhatikan hal-hal yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita harapkan, atau kita sedang fokuskan. Itu namanya red car theory begitu. Nah, terus apa kaitannya dengan kisah orang-orang Yerusalem yang mengemulukan Yesus? Nah, pada saat itu yang sedang mereka harapkan, yang sedang mereka pikirkan Bapak Saudara, yang sedang mereka fokuskan begitu adalah hadirnya seorang raja dunia. Raja dunia seperti apa? Pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari tekanan Romawi pada saat itu. Saya sih ngelihat ya pantas-pantas aja sih begitu ya. Pantas-pantas aja orang-orang Yerusalem sangat
mengharapkan seorang raja yang dapat membebaskan mereka. Saya membayangkan bagaimana penderitaan mereka, bagaimana tekanan yang diberikan oleh tentara Romawi pada saat itu. Tiba-tiba ada nongol nih orang yang banyak melakukan mujizat. Yang dikatakan, oh ini nih yang dia akan menunggangi keledai dalam kitab Sakaria. Dengan mereka sedang memikirkan, oke, akan ada Mesias yang akan datang, nanti akan membebaskan kita. Dengan posisi mereka yang sedang memikirkan, mengharapkan, memfokuskan untuk mencari, menunggu seorang penyelamat itu, terus tanda-tanda itu kelihatan jelas, terlihat jelas di dalam Yesus. Gak salah di dalam mereka berharap, gak salah jika mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus pada saat itu. Karena tanda Mesias itu terlihat jelas di dalam Yesus pada saat itu. Sangat jelas Bapak Saudara. Bahkan pada akhirnya kejelasan-kejelasan itu membawa mereka melihat Yesus melalui lensa harapan mereka sendiri. Nah ini yang salah. Mereka tuh kan udah lihat ya, oke, Tuhan Yesus tuh sesuai dengan kitab Sakaria, dia akan menunggangi keledai. Benar menunggangi keledai. Wih, dia keturunan Daud. Ya kan Raja Daud seperti ini dan lain sebagainya, begitu. Tetapi yang bikin wrong, yang bikin salah adalah saat mereka langsung melihat Yesus melalui lensa harapan mereka sendiri. Lensa harapan mereka sendiri yang adalah Yesus tuh hadir untuk Raja Dunia. Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka dari tekanan tentara Romawi. Maka dari itu begitu ya, mereka tuh tidak melihat Yesus apa adanya. Tapi apa yang mereka harapkan darinya. Bapak Saudara, maka dari itu jika kita melihat pujian teriakan yang mereka lontarkan pada saat itu, pujian teriakan yang mereka lontarkan pada saat itu ya dikatakan, diberkatilah yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Pujian teriakan kegembiraan mereka sebenarnya sah-sah saja. Seperti yang tadi saya bilang, mereka mengharapkan seorang Mesias dunia itu hadir. Dan itu tanda-tandanya ada di dalam Yesus. Mereka mengangkat pujian bagi Yesus, sah-sah saja. Gak apa-apa, memang benar gitu ya. Nah, pujian yang harusnya menjadi sebuah pujian, menjadi sebuah penghormatan bagi Yesus, bagi Raja dan Mesias. Itu tidak lebih daripada sebuah tuntutan ekspektasi mereka kepada Tuhan. Menjadi sebuah tuntutan ekspektasi mereka kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Bapak Saudara kalau kita ngelihat, saat ekspektasi itu tidak dipenuhi sama Tuhan gitu ya. Secara gampangnya mereka berubah loh. Mereka bilang tinggikan dia dan lain sebagainya, tapi saat ekspektasi itu tidak dipenuhi sama Tuhan. Secara cepat dia mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu kenapa Bapak Saudara? Karena ia memandang Yesus hanya sebagai tuntutan ekspektasi mereka. Sebagai alatnya mereka. Maka dari itu dapat dikatakan Bapak Saudara, mereka itu memanipulasi Allah untuk keinginan mereka sendiri. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan Allah bisa melakukannya. Allah itu maha kuasa, Allah bisa melakukan apapun. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya bukanlah untuk membebaskan mereka dari tekanan tentara Romawi. Bukan. Bahkan kalau kita ngelihat Bapak Saudara di dalam Injil-Injil lain begitu ya, di dalam Markus, Matius, Yohanes, mereka tuh meninggikan Allah dengan meneriaki Hosana. Tolong selamatkan kami sekarang. Wih, sekarang banget nih gitu ya. Tuhan, selamatkan kami sekarang. Hosana ini menjadi hanya sekedar seruan pengharapan duniawi mereka. Selamatkan Tuhan sekarang. Sekarangnya ini loh. Seakan-akan mereka bisa ngatur Tuhan dengan puji-pujian yang mereka angkat. Tindakan-tindakan yang meninggikan dia. Dengan mereka melepaskan jubah dan lain sebagainya. Bapak Saudara melalui teriakan Hosana.
Mengajak kita semakin melihat secara seperti ini Bapak Saudara. Melihat jelas kedegilan hati orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Mereka berharap Yesus itu benar-benar menjadi Mesias yang menurut keegoisan diri mereka sendiri. Yang adalah pembebas dari tekanan tentara Romawi. Namun mereka lupa, mereka gak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu mau datang untuk memberikan yang terbaik yang manusia tidak pernah pikirkan. Ketika manusia menginginkan yang baik menurut dirinya sendiri. Bapak Saudara, Yesus itu bukan people pleaser. Dengan kita ninggiin dia, kita puji-puji dia, kita beriin, wah aku akan lepas jubahku untuk Tuhan supaya dia bisa jalan dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia bisa menggenapi apa yang kita mau. Kita bisa memanipulasi Tuhan dengan keinginan kita. Gak akan bisa Bapak Saudara. Karena kita bukan Tuhannya Tuhan. Yang Tuhan siapa? Bukan kita. Dan Tuhan hanya taat kepada Allah Bapaknya. Sebenarnya Bapak Saudara kalau kita ngelihat kenapa sih mereka begitu menuntut dan berekspektasi kepada Yesus. Yang pertama itu ya karena ada tekanan politik dan sosial yang sudah saya jelaskan dari tadi begitu ya. Terus yang kedua itu adanya harapan mesianik yang terdapat di dalam Yesus. Yang seperti yang saya bilang begitu ya, kehadiran Yesus ke Yerusalem itu adalah nubuatan dari kitab Sakaria 9 ayat 9. Dikatakan bahwa rajamu akan datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut, mendarai seekor keledai bebal yang muda. Jadi saat Yesus datang dengan keledainya, tuh orang ngumpul tuh. Wah, ini nih yang diceritain emak bapak nih. Ini yang diceritain nenek kakek yang diceritain berulang-ulang nih. Mesias yang akan datang dengan keledai. Ini Tuhan datang dengan keledai. Bener nih kitab Sakaria nih. Bahkan Bapak Saudara kalau kita ngelihat berbicara tentang keledai itu sendiri begitu ya. Keledai itu adalah sebuah transportasi yang bukan sembarangan di dalam dunia perjanjian lama Bapak Saudara. Bahkan kalau kita ngelihat dalam konteks pengangkatan raja atau koronisasi seorang raja, maka menunggangi keledai itu sangat familiar. Apalagi kalau kita ngelihat di dalam Injil-Injil lain, di dalam Matius, Markus begitu ya. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Dan jika kita melihat keturunan Daud, ada yang namanya Salomo. Salomo adalah raja yang juga dipilih sama Allah. Dan saat peristiwa pengkoronasian Salomo begitu ya, dia dinaikkan kemana? Keledai. Jadi peristiwa koronisasi dengan sebuah keledai itu adalah lazim pada saat itu begitu ya. Dan ia dinaikkan keledai dan semua juga meneriaki Salomo. Maka dari itu saat Yesus yang katanya anak Daud itu dinaikkan ke sebuah keledai, itu mengingatkan mereka, oh iya dia kan anak Daud. Anak Daud itu kan Salomo juga dikoronisasikan dengan naik sebuah keledai. Dan ini Yesus juga naik ke sebuah keledai. Pasti ini akan lebih besar. Bahkan tidak itu saja Bapak Saudara. Yang ketiga, karena ada mujizat dan pengajaran Yesus. Kalau kita ngelihat Bapak Saudara, Yesus banyak sekali melakukan mujizat dan pengajaran pada saat itu. Dan dia dikenal sangat luas begitu ya. Seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Dan mujizat-mujizat ini memberikan tanda kepada orang banyak. Ini loh Yesus, ini loh hebat kan Yesus yang bisa membangkitin orang mati, Mesias yang dijanjikan begitu. Bahkan kalau kita lihat pengajaran-pengajaran lainnya gitu ya. Yesus tuh juga menekanin tentang kerajaan Allah, kasih Allah yang melimpah. Tentang keyakinan mereka bahwa Yesus adalah pemimpin yang layak untuk diikuti. Maka dari itu Bapak Saudara, keyakinan-keyakinan ini begitu ya. Yang membawa mereka, kepastian-kepastian ini yang membawa mereka yakin, yes iya ya. Ini nih Yesus yang adalah Mesias yang akan membebaskan dalam tanda kutip saya, tapi bukan membebaskan dari dosa. Membebaskan dari kebebasan fisik itu. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kisah ini begitu ya. Poinnya itu adalah
demikian. Ya, mereka tahu Yesus itu adalah pembuat mujizat. Ya, mereka tahu Yesus itu adalah nubuatan dari kitab Zakaria. Tapi mereka membentuk Yesus itu menurut ekspektasi dan keinginan hati mereka. Maka dari itu poinnya adalah mereka belum mengenal Yesus seutuhnya. Siapa Yesus itu yang mereka sebut dengan Mesias, yang mereka agung-agungkan. Mereka hanya mengenal Yesus dalam sisi kespektakulerannya saja, Bapak Saudara. Dan memanipulasi hal tersebut yang terdapat dalam Allah untuk keinginan mereka sendiri. Dan inilah Bapak Saudara yang disebut dengan therapeutic gospel. Mungkin Bapak Saudara pernah dengar atau pernah selintas tahu tentang ini begitu ya. Bapak Saudara, therapeutic gospel begitu. Itu adalah menjadikan Allah hanya sebagai pelayan kebutuhan kehidupan kita. Jadi therapeutic gospel mengajarkan bahwa Tuhan itu ada, itu tuh membuat hidup kita tuh lebih baik di dunia ini. Dan menyelesaikan masalah kita. Jadi Tuhan datang untuk menyelesaikan masalah kita. Daripada untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman kekal. Pas saya baca ini, wih serem juga ya. Masa sih ada therapeutic gospel di dalam gereja? Serem banget ya kalau misalnya kita hanya memandang Allah hanya sebagai alat, hanya sebagai pelayan kebutuhan kehidupan kita, hanya sebagai penyelesaian masalah kehidupan kita. Kayaknya serem ya, ini dapat menyesatkan orang untuk tidak mencari Tuhan dengan seutuhnya. Ini dapat menyesatkan orang untuk mencari Tuhan demi kebahagiaan mereka sendiri, bukan demi pengampunan, bukan demi hubungan dengannya. Namun Bapak Saudara, sadar tidak sadar, therapeutic gospel ini sudah menyelinap di dalam setiap kedalaman hati kita. Bukan hanya pada kalangan Yahudi pada saat itu, bukan hanya pada kalangan orang-orang Yerusalem pada saat itu. Pada saat kita bilang, ini dia Yesus yang akan menyelamatkan bisnisku gitu. Ini dia Yesus yang akan menyelamatkan keluargaku, relasi keluargaku. Ini dia Yesus yang akan memberkati aku berkali-kali lipat. Ini dia Yesus yang akan menyembuhkan saya dalam 1 detik. Coba kita tarik nafas sebentar. Lepas. Fokusnya semua itu ke siapa? Me, dan me. Saya, dan saya. Tuhan bisa lakukan gak? Bisa. Tapi fokusnya saya. Fokus semua itu kemana? Saya. Fokus itu semua kemana? Keinginan kita, kemauan kita. Yang menurut kita baik. Maka dari itu Agustinus mengatakan demikian. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jika kamu hanya mempercayai bagian Injil yang kamu sukai dan menolak yang tidak kamu sukai, maka yang kamu percayai bukanlah Injil, melainkan dirimu sendiri. Bapak Saudara, pertanyaannya apakah Yesus sungguh-sungguh Raja yang sejati, yang bertahta di dalam kehidupan kita? Yesus yang adalah Raja untuk setiap ekspektasi dan keinginan kita yang duniawi itu dan membiarkan Yesus yang mengambil setiap itu. Atau kita malah memanipulasi Allah untuk keinginan kita. Bapak Saudara, apakah peristiwa di Minggu Palma itu akan terjadi lagi bagi gerejanya saat ini? Kita meninggi-ninggikan Tuhan, kita nyanyikan tadi Hosana, haleluya, puji Tuhan dan lain sebagainya. Tapi apakah hati kita benar-benar mau benar-benar meninggikan dia, memuji dia? Kita sibuk meninggikan Tuhan, memuji dia dengan mulut kita, melayani dia, melakukan segalanya untuk dia. Pokoknya kecintaan banget lah kehidupan kita, tindakannya sama Tuhan begitu. Tapi coba kita tarik nafas sebentar. Lepas, benar enggak? Semuanya dilakukan dengan motif yang benar. Apakah ada maksud tertentu agar Allah dapat memenuhi harapan-harapan kita? Kita sibuk melayani, meninggikan dia sama seperti orang-orang Yerusalem. Bahkan mereka sampai membuka jubah mereka. Tapi tunggu Bapak Saudara, ada motivasi yang salah. Bapak Saudara, kita tidak bisa membentuk ulang salib agar sesuai dengan hidup kita, nggak akan bisa. Sebaliknya kita harus dibentuk ulang
melalui Yesus agar sesuai dengan salib. Bapak saudara, kita ini terbatas. Kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita tuh tidak akan benar-benar tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Karena kita hanya bisa lihat segini, Bapak saudara. Coba saya tanya, ada yang tahu nggak 2 hari ke depan kita akan dapat apa? Gak ada. Ada yang tahu nggak seminggu ke depan kita akan ngalamin apa? Tidak ada. Kenapa? Karena kita cuma tahu segini. Tapi Allah tahu sampai pada kesudahannya. Bapak saudara, jadi raja lucu begitu ya. Pas saya nyiapin ini, iya ya. Sebenarnya manusia tuh rada lucu ya. Aku juga mikir kayak kalau minta Tuhan menuruti setiap ekspektasi kita, keinginan hati kita, kok kayak lucu aja gitu. Dari mana kita tahu itu yang terbaik? Siapa yang menjamin apa yang kita minta itu baik? Gak ada. Bukankah Dia yang lebih tahu yang terbaik buat kehidupan kita? Buktinya saat orang Yerusalem pada saat itu hanya terfokus pada hal-hal duniawi, Bapak Saudara. Pada pembebasan fisik mereka, begitu. Allah malah mikirin yang kekal. Pembebasan rohani itu, masa Tuhan yang tidak terbatas itu kita gerakan dengan pikiran kita yang terbatas. Dengan ekspektasi-ekspektasi kita, harapan-harapan kita yang menurut kita baik, Bapak Saudara. Bahkan lebih ironisnya lagi, Bapak Saudara. Agustinus itu mengatakan demikian. Yerusalem itu adalah kota Allah. Yang melambangkan, nih perhatikan, kedamaian sejati yang warganya adalah umatnya sendiri. Dan Yerusalem sebagai gambaran kota Allah. Tempat umat yang mencintai dan mentaati Tuhan. Wah, Yerusalem itu tempat kedamaian itu, kumpulan orang-orang yang taat sama Tuhan. Gambaran kota Allah itu sendiri, tempat umat yang mencintai Tuhan. Berbeda dengan City of Man yang hanya fokus kepada diri sendiri, diri mereka sendiri. Namun apa yang kita lihat Bapak Saudara di Yerusalem? Benar enggak itu kota damai? Benar enggak mereka hidup taat di dalam Tuhan? Yerusalem yang katanya adalah kota damai itu, kota yang berisi orang anak-anak yang taat dan cinta Allah, malah menjadi kota yang tidak mengenal Allah seutuhnya. Yang malah lebih menggambarkan City of Man itu, Bapak Saudara. Fokus kepada love sendiri, cinta sendiri dan lain sebagainya. Padahal Bapak Saudara kalau kita lihat, Allah mau menghadirkan shalom itu, damai sejahtera yang kekal itu, kehidupan yang rest dari segala penderitaan yang mereka bayangkan. Namun manusia gak mau. Manusia restless. Berusaha mencari damainya sendiri. Padahal Allah mau mendatangkan kedamaian itu. Padahal Yesus itu datang untuk membawa damai itu. Dia tidak datang untuk mengerjakan masalah manusia yang temporer. Untuk memuaskan manusia yang temporer itu enggak. Tetapi dia mau mendatangkan damai yang kekal itu. Yang manusia tidak bisa pikirkan. Pembebasan dari perbudakan dosa itu. Hukumannya yang bersifat kekal. Bapak Saudara, mari setiap kita melihat hati kita masing-masing. Siapa sih Yesus di dalam kehidupan kita? Kita jangan seneng dulu nih. Sebentar lagi Jumat Agung, bentar lagi Paskah begitu ya. Karena kalau kita lihat ketika Yesus semakin dekat ke Yerusalem, Bapak Saudara. Ada sebuah ironi besar. Ironinya apa? Mereka mengiringi dengan gembira, tapi Tuhan malah menangisi kota tersebut. Kota yang adalah kota Allah, kota yang adalah tempat di mana Allah juga melihat hati-hati yang dekil. Katanya kota Allah, katanya kota yang berisi anak-anak yang taat sama Tuhan. Tapi Tuhan sendiri melihat kota itu dengan sebuah tangisan, Bapak Saudara. Bapak Saudara sekalian, kita sibuk nyanyi puji Tuhan dengan gembira begitu ya. Tapi apakah saat Tuhan masuk ke depan pintu ini, Tuhan masuk ke depan pintu ini, misalnya seperti itu, apakah ironi yang sama akan terjadi? Kita puji-pujian tadi, kita ngangkat puji-pujian tadi. Tapi apakah saat Tuhan datang ke depan pintu kita saat ini, apakah ironi yang tadi Tuhan lihat? Iya, mereka nyanyi kok, mereka puji-puji Tuhan kok. Tapi Tuhan nangis di belakang ngelihat kedalaman hati kita.
Bapak Saudara, seperti kisah teman saya begitu ya. Jadi saya itu beberapa minggu lalu ngelihat salah satu postingan teman saya di sosial media begitu ya. Teman saya ini kecintaan banget sama salah satu cowok begitu. Dia ngefans banget sama salah satu cowok. Dan dia itu orang Kristen jalur intelijen. Jadi yang datang cuman Paskah dan Jumat Agung. Gak pernah sih saya ke gereja gitu ya. Jadi memang hebat sih ya. Dia sangat ini ya, datanya Jumat Agung dan Paskah. Tapi begitu ya. Saya dikasih tahu tuh sama teman saya. Ini tumben nih. Si ini datang ke gereja begitu. Terus pas saya tanya-tanya, saya lihat begitu ya. Ternyata saya ini mau bersyukur tapi berdosa. Tapi saya bingung lah pokoknya. Kenapa dia rajin ke gereja? Rajin ke gereja tuh karena dia punya masalah sama cowok itu. Jadi dia baru datang ke gereja saat hubungannya sulit dengan pria yang dia fansin itu. Bahkan dia sampai posting-posting ayat di sosial media. Terus dia sebenarnya jika dilihat itu ya kelakuannya baik gitu ya. Dia posting-posting ayat gitu untuk mengafirmasi. Tapi yang dilakukan bukan sedang mencari kehendak Allah Bapak Saudara. Tapi sedang mencoba menjadikan Tuhan hanya sebagai stempel approve atas keinginan pribadinya dia. Bahkan saya pernah ingat ya. Saya tuh dulu waktu SD gitu ya. Itu tuh suka males banget begitu, dan makanya itu waktu ulangan itu saya akan menjadi orang paling rohani sedunia begitu. Jadi waktu ulangan tuh pernah saya berdoa gini, Tuhan tolong aku dapat nilai bagus, aku janji deh akan lebih rajin belajar nanti. Padahal selama ini jarang belajar, jarang doa, tapi pas panik tiba-tiba super rohani Bapak Saudara. Nah ini bentuk klasik nih dari manipulasi Tuhan. Kita ingin Tuhan menolong kita dalam situasi yang sebenarnya akibat kelalaian kita sendiri. Dan kita pakai janji-janji rohani agar doa itu terkabul. Makanya itu John Owen mengatakan demikian. Tidak ada yang lebih menipu daripada hati manusia karena ia bisa mengeraskan dirinya terhadap kebenaran yang paling jelas sekalipun. Bapak Saudara, kalau kita lihat ayat selanjutnya begitu ya. Yesus menangisi kota itu dan meratapi kota Yerusalem yang adalah kota Allah, yang adalah kota damai itu. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka. Sampai kalau kita ngelihat di dalam Alkitab kita Bapak Saudara, di dalam Lukas itu di ayat 41 sampai 44 Tuhan bilang damai itu, kemuliaan itu sudah tersembunyi di hadapan kalian. Dari kota damai itu sendiri, ironi banget. Tuhan tidak melihat damai itu di dalam kota damai itu sendiri. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka. Yerusalem yang adalah kota damai itu kehilangan damai itu Bapak Saudara. Bapak Saudara, mari kita sekali lagi melihat hatimu, hatiku di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Raja. Yes, aku percaya kepada Yesus. Yes, Yesus mati bagi aku. Yes, Yesus bangkit bagi aku. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang sama? Bagaimana Bapak Saudara jika ayat 41 sampai 44 ini dibacakan bagi setiap kita. Saya akan membacakan bagi setiap kita gitu ya, ayat 41 sampai 44 jika Tuhan membacakan ini kepada setiap kita. Saya akan membacakannya Lukas 19 ayat 41 ayat 44. Dan ketika Yesus, ini saya parafrase sedikit. Dan ketika Yesus telah dekat dengan gerejanya GKY BSD 2 dan melihat GKY BSD 2, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat yang ke-44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak Saudara, Paul David Tripp pernah berkata demikian. DNA dari dosa yang egois menempatkanku di pusat alam semestaku. Tempat yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi Allah dan Allah saja. Dosa mempersempit ruang kepedulianku hanya pada keinginanku, kebutuhanku dan perasaanku. Fokusnya kepada kuku dan ku. Dosa benar-benar menjadikan segalanya hanya tentang diriku. Bapak Saudara, bagaimana selama ini kita melihat Allah?
Apakah kita menyambut Yesus karena siapa dia sebenarnya? Atau karena siapa yang kita inginkan dia menjadi bagi kita? Kalau kita hanya fokus pada Yesus yang pemenuh harapan pribadi kita, kita harus siap menjadi orang-orang Yerusalem yang kedua, yang secara gampangnya mengubah dari kata Hosana menjadi kata salibkan dia. Ingat Bapak Saudara, Tuhan bukan alat kita. Kita bukan Tuhan atas Tuhan. Kita hanya ciptaan. Bapak Saudara, melalui kisah Minggu Palma ini mengajak kita melihat kedegilan hati manusia bukan menjadi alasan untuk Yesus tidak taat kepada Bapaknya. Walaupun pada saat itu Yesus menangis di kota Yerusalem pada saat itu, namun tidak menjadi alasan untuk dia tidak taat kepada Bapaknya. Tuhan tahu orang-orang yang meneriaki Hosana itu adalah orang-orang yang akan meneriaki yang sama dengan kata salibkan dia, dan salibkan dia. Dan orang yang sama yang akan membawa mereka ke Golgota, membawa Allah ke Golgota. Namun melalui kisah ini kita dilihatkan sebuah kontras yang menarik. Saudara, kita dilihatkan, iya ya, sebobrok itu ya, serusak itu ya. Tapi kita diingatkan juga seberapa berharganya kita sampai dia mau tetap melanjutkan perjalanan itu. Kita begitu bobrok di mata Allah sampai ia harus mati bagi kita. Namun kita begitu berharga di mata Allah sampai Yesus rela mati bagi kita. Bahkan dia endingnya disalib. Maka dari itu Bapak Saudara, Charles Spurgeon mengatakan, if Christ be anything, he must be everything. Jika Kristus adalah sesuatu, maka dia harus menjadi segalanya. Bukan keinginan kita, bukan harapan kita. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi, selidiki setiap kedalaman hati kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk memeriksa kedalaman hati kita. Sungguhkah kita mengangkat pujian-pujian bagi Tuhan itu tidak berdiri atas sebuah motivasi atau keinginan kita? Sudahkah kita menempatkan Allah di tempat yang semestinya dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwasannya Engkau terus mengasihi kami. Bahkan saat kami seringkali membuat Allah-Allah lain menurut cara pikir kami yang terbatas ini. Dan kami menjadikan Tuhan hanya sebagai alat pemuas kami. Ampuni kami Tuhan. Bila kiranya pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau lebih tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Aku ada di sana, di tengah kerumunan yang bersorak untuknya. Aku berteriak sekuat tenaga, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Aku mengangkat cabang palma, melambaikannya di udara. Aku meletakkan jubahku di tanah, agar keledai yang dikendarainya berjalan di atasnya. Aku melihatnya datang, Yesus dari Nazaret. Wajahnya penuh kemuliaan, penuh damai, matanya lembut. Tetapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang dalam dan tak terjelaskan. Kami semua bersukacita. Kami yakin inilah saatnya. Inilah Raja yang telah lama kami nantikan. Ia akan membebaskan kami dari penindasan. Ia akan membawa kemenangan bagi Israel. Aku bersorak bersama yang lain. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami mendemonstrasikan kegembiraan kami. Kami berbaris di sepanjang jalan, menyambutnya sebagai Raja. Tapi, mengapa ia tidak tersenyum?
Mengapa di tengah semua sorak-sorai ini ia justru menangis? Aku mendengar suaranya lirih tetapi menusuk. Seandainya pada hari ini juga engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Hatiku bergetar. Apa maksudnya? Bukankah ini hari kemenangannya? Bukankah ini awal dari kebebasan kami? Namun ia terus berjalan, bukan menuju tahta, tetapi menuju penderitaan. Dan beberapa hari kemudian, aku ada di sana lagi, bukan dengan daun palma di tanganku, tetapi dengan kebisuan di bibirku. Aku melihatnya dicambuk, aku melihatnya dihina, aku mendengar mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dan aku tidak mengatakan apa-apa. Di mana suaraku yang dulu penuh sorak-sorai? Di mana semangatku yang dulu berteriak, "Hosana"? Aku hanya bersorak ketika semuanya tampak baik. Tetapi ketika jalannya tidak seperti yang kuharapkan, tubuhku seakan-akan kaku dan terdiam. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam di dalam sanubari yang dalam, di tengah hiruk-pikuk teriakan.
Kita semua ada di sana ketika Tuhan Yesus disiksa dan tersalib bagi kita. Tapi bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat untuk melepaskan dia? Tapi dia tidak melakukannya. Dia rela mati untuk kita. Mari kita ungkapkan syukur kita pada Tuhan. Bahwa ungkapan syukurmu kepada Tuhan, bahwa persembahanmu, dan nyanyikan ribuan malaikat. Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, ya ditangkap dan dibawa. Ya yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan dia. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, ya diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dia lakukannya. Dia rela mati untuk saya. Mari kita mau angkat pujian ini sekali lagi, baitnya yang ketiga, dan saya undang jemaat bangkit berdiri. Dia menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Dia seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, tapi tidak dilakukan, dia rela mati. Bukankah dia dapat memanggil, ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Ia rela mati untuk saya. Untuk saya. Dia rela mati untuk saya. Mari kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh ditabur dan ada di dalam hati kami. Dan biarlah kiranya firman itu Tuhan boleh menetap dalam kehidupan kami. Dan kami bawa dalam keseharian kami. Dan kami juga Tuhan mau menyerahkan persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan persembahan ini hanyalah sebagian kecil dari setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan pakai uang yang kecil ini, benda yang mati ini, boleh dipakai untuk pekerjaan yang hidup yang mulia di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan doksologi dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih yang berlimpah dari Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun atas kita sekalian, menyertai kita dimanapun kita berada mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah selesai, jemaat silakan duduk dan selamat bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.